Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang materi ketidakpastian pengukuran. Dalam melakukan pengukuran, tentunya kita akan memperoleh hasil, dan hasil tersebut pasti ada ketidakpastiannya, bukan merupakan hasil yang benar-benar tepat ataupun teliti. Oke, langsung saja. Dalam melakukan pengukuran, tentu ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Sini ada beberapa, salah satunya adalah mengenai ketelitian atau akurasi. Merupakan suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari hasil pengukuran terhadap nilai benar X0. Ketelitian ini sangat berhubungan dengan ketidakpastian relatif. Adapun ketelitian itu dapat dicari dengan rumus delta X per X0 dikali 100%, di mana delta X merupakan ketidakpastian dan X0 adalah hasil dari pengukuran. Yang kedua ada aspek ketepatan atau presisi. Adalah suatu aspek pengukuran yang menyatakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Ketepatan berhubungan dengan ketidakpastian mutlak. Nah, yang perlu kita garis bawahi yaitu setiap pengukuran yang tepat belum tentu teliti, begitupun pengukuran yang teliti belum tentu tepat. Lanjut kita masuk ke penyebab ketidakpastian pengukuran. Secara umum, penyebab ketidakpastian hasil pengukuran ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh kesalahan membaca skala kecil dan kekurangan keterampilan dalam menyusun dan memakai alat, terutama untuk alat yang melibatkan banyak komponen. Yang kedua, ada kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan dan ataupun lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat ataupun kerusakan alat, dan juga kesalahan paralaks. Yang pertama kita akan membahas mengenai kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi tidak tepat. Hal ini mengakibatkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Kesalahan kalibrasi dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat menggunakan alat yang telah terstandarisasi. Selanjutnya ada kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat yang digunakan tidak tepat berimpit dengan jarum atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali tepat pada skala 0. Akibatnya hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih dari skala 0 yang semestinya. Yang ketiga ada kesalahan komponen alat. Kerusakan pada alat jelas sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Sebagai contoh pada neraca bekas, jika bekas yang digunakan sudah lama dan aus, yang berpengaruh pada pengurangan konstanta bekas. Yang keempat ada kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks terjadi bila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum. Yang terakhir ada kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Dapat disebabkan oleh adanya gerak ground molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kesalahan pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal sendiri merupakan pengukuran yang dilakukan satu kali dan langsung memperoleh hasil pengukuran. Adapun ketidakpastiannya dapat dicari dengan setengah dikali skala terkecil dari alat ukur.
Untuk hasil pengukurannya dapat dituliskan X0 plus minus delta X, di mana X0 adalah hasil pengukuran dan delta X merupakan ketidakpastiannya yang didapat dari setengah dikali skala terkecil alat ukur. Misalkan, seorang siswa mengukur panjang pensil menggunakan mistar, diperoleh nilai benar sebesar 12 cm. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Maka, delta X sama dengan setengah dikali nilai skala terkecil, yaitu 0,1 cm, sehingga menghasilkan nilai 0,05 cm. Jadi hasil pengukuran tunggal ini dituliskan sebagai P atau panjang dari pensil sama dengan 12 plus minus 0,05 cm. Selanjutnya ada kesalahan pengukuran berulang. Untuk memperoleh hasil pengukuran berulang, dapat digunakan rumus X1 plus X2 plus X3 plus Xn per N. Secara singkat, sigma X per N. Untuk ketidakpastiannya dapat diperoleh dengan 1 per N dikalikan dengan akar N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat per N min 1, di mana X0 adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar, delta X merupakan ketidakpastian pengukuran, dan N banyaknya pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya, mengenai ketidakpastian relatif dan mutlak. Ketidakpastian menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya. Semakin kecil nilainya, maka semakin dekat hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian biasa disebut dengan ketidakpastian mutlak. Sedangkan pada pengukuran berulang dikenal istilah ketidakpastian relatif, yaitu perbandingan ketidakpastian pengukuran berulang dengan nilai rata-rata pengukuran. Ketidakpastian relatif diperoleh dengan rumus delta X per X0 dikali 100%. Apabila didapat hasil 10% berhak atas dua angka, atau dituliskan dalam dua angka penting. Apabila dapat hasil relatif 1%, dapat dituliskan dengan 3 angka penting. Dan apabila dapat hasil 0,1%, berhak atas 4 angka penting. Baik, untuk kali ini kita masuk ke perhitungan ketidakpastian. Ada dua aturan dalam perhitungan ketidakpastian. Yang pertama aturan penjumlahan dan pengurangan, yang kedua ada aturan perkalian dan pembagian. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan dapat kita tuliskan X plus minus delta X ditambah Y plus minus delta Y sama dengan X plus Y plus minus delta X plus delta Y. Jadi hasil ditambahkan dengan hasil, X ditambah dengan Y, ketidakpastian ditambahkan dengan ketidakpastian, delta X ditambah dengan delta Y. Begitupun dalam pengurangan, X plus minus delta X min Y plus minus delta Y sama dengan hasil X min Y plus minus ketidakpastian delta X min delta Y. Sebagai contoh, penjumlahan 6,0 plus minus 0,5 meter ditambah 2,5 plus minus 0,1 meter akan menghasilkan 8,5 plus minus 0, meter 0,6 meter. Sebagai contoh, penjumlahan 6,0 plus minus 0,5 meter ditambah 2,5 plus minus 0,1 meter sama dengan 8,5 plus minus 0,6 meter. Pengurangan 5,5 plus minus 0,5 meter dikurangi 3,5 plus minus 0,1 meter sama dengan 2 plus minus 0,4 meter. Yang kedua, aturan perkalian dan pembagian. Sebagai contoh, luas sama dengan panjang dikali lebar, dengan P sama dengan X plus minus delta X dan L sama dengan Y plus minus delta Y.
maka delta L per L sama dengan delta X per X plus delta Y per Y. Sehingga delta L sama dengan delta X per X ditambah delta Y per Y dikalikan dengan L. Contoh soal, persegi panjang dengan panjang 2 plus minus 0,1 cm dan lebar 5 plus minus 0,5 cm. Untuk mencari ketidakpastiannya, kita awalnya mencari luasnya terlebih dahulu, di mana panjang dikali lebar 2 dikali 5 cm sama dengan 10 cm. Untuk ketidakpastiannya, delta L dapat diperoleh dengan delta X per X ditambah delta Y per Y dikali L, di mana delta X 0,1 per X 2 cm ditambah dengan delta Y 0,5 per Y 5 cm dikalikan dengan luasnya yaitu 10 cm. Sehingga untuk penjumlahannya kita samakan penyebutnya menjadi 0,5 per 10 ditambah 1 per 10 dikali dengan 10 cm. Sehingga delta L sama dengan 1,5 per 10 dikali 10 cm menghasilkan 1,5 cm. Jadi untuk penulisannya, luas dari persegi panjang 10 plus minus 1,5 cm persegi. Begitu untuk materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dan juga berkah untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.